Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotaan Lila Vita, Muhammad Imron Farudin, Muhammad Nurul Huda, dan Nada Gurul Jannah. Dan kami diberi tema yaitu pemikiran terkotak dan pemikiran strategis. Selanjutnya saya Muhammad Imron Farudin akan menjelaskan tentang pemikiran terkotak. Pemikiran terkotak yaitu adalah sebuah pikiran yang mengacu pada strategi lokal saja, yaitu berjalan sendiri-sendiri dan tidak terkoordinasi dengan bagian yang lain. Yang terpenting dalam pemikiran terkotak yaitu seseorang berpikiran menggugurkan sebuah kewajibannya atau telah melaksanakan tugasnya tanpa memikirkan bagian dari lainnya. Lebih gampangnya contohnya seperti ini. Bagian pemasaran sangat berupaya bisa mencapai orderan penjualan yang tinggi, tetapi di bagian produksi tidak mampu menyediakan orderan yang telah diciptakan dari bagian pemasaran tadi. Jadi antara keduanya tidak terkoordinasi atau tidak sinkronisasi. Untuk selanjutnya yaitu karakteristik dari pemikiran terkotak. Yang pertama, hanya terfokus pada peran fungsi, jenis pekerjaan atau wilayah teritorialnya saja. Jadi pemikiran terkotak hanya terfokus pada apa yang diberikan tugasnya saja, atau maksudnya hanya terfokus pada mandatnya saja. Yang kedua, bersifat individualistis dari suatu fungsi, bagian, dan dari masing-masing daerahnya saja, sehingga biasanya berakibat saling melempar tanggung jawab atau kesalahan. Yang ketiga, hanya menggugurkan kewajiban atau menyelesaikan tugasnya saja, dan berakibat tidak ada sinkronisasi atau sinergi dari bagian pekerjaan atau dari daerah lain. Yang keempat, pemborosan waktu dan biaya sebagai akibat dari pekerjaan berulang-ulang pada kasus yang sama, sesuai temanya yaitu pemikiran terkotak, yaitu berbentuk kotak. Pastinya hanya berputar-putar berbentuk kotak, jadi hanya akan membuang waktu dan biaya. Oke, untuk selanjutnya yaitu akibat dari pemikiran terkotak. Yang pertama, hilangnya sebuah kesempatan dalam persaingan usaha atau hilangnya kesempatan untuk menyelesaikan masalah secara tuntas yang dihadapi. Hal ini menyebabkan ancaman bagi sebuah perusahaan. Yang kedua, ketidakmampuan dalam persaingan global, karena pemikiran terkotak hanya berpikiran untuk menyelesaikan tugasnya saja atau menuntaskan sebuah tanggung jawab, pastinya tidak akan mengetahui persaingan yang ada di luar dari konteks tugasnya, jadi bersifat individualis. Yang ketiga, pemborosan waktu dan biaya yang berakibat pada menurunnya kemampuan laba perusahaan. Pemikiran strategis. Pemikiran strategis yaitu suatu ide atau rencana untuk memutuskan suatu tindakan tertentu. Misalnya seperti berpikir strategis untuk bertindak memutasi seseorang demi peningkatan kualitas kerjanya sampai pada peningkatan kualitas perusahaannya. Jadi, berpikir strategis yaitu langkah awal
untuk melakukan suatu tindakan terbaik untuk menjaga stabilitas dalam mencapai tujuan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi berpikir strategis. Yang pertama yaitu berpikir secara strategis, yang kedua kemampuan interpretasi informasi dengan baik, yang ketiga pengambilan keputusan. Berpikir secara strategis yaitu berpikir secara refleksi dari sifat utama masalah dan tantangan yang ada. Oleh karena itu, berpikir secara strategis lebih memahami dua poin yang paling terkait, yaitu fokus dan kesadaran waktu dalam melakukan suatu kerangka yang strategis. Yang kedua, suatu kemampuan interpretasi informasi dengan baik, yaitu suatu pemberian kesan atau pendapat terhadap suatu objek yang dihasilkan dari pemikiran mendalam yang dipengaruhi oleh latar belakang orang yang melakukan interpretasi. Yang ketiga, pengambilan keputusan, yaitu suatu proses pemilihan atau menentukan dari berbagai kemungkinan di antara situasi-situasi yang tidak pasti yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Selanjutnya, manfaat berpikir strategis. Yang pertama yaitu membangkitkan ide. Membangkitkan ide yaitu berpikir strategis untuk mengembangkan suatu gagasan untuk menghadapi tantangan selanjutnya atau kedepannya. Yang kedua, meningkatkan relasi pribadi dan kerja, yaitu lebih mempermudah kita dalam mencari referensi ketika kita bekerja. Yang ketiga, menemukan gambaran besar atau berencana masa depan. Dalam berpikir strategis, kita lebih mudah berpikir untuk menemukan suatu gambaran untuk kedepannya. Yang keempat, menemukan berbagai cara guna menangani informasi yang kompleks. Dengan berpikir strategis, kita lebih mudah untuk menemukan suatu cara untuk menangani informasi yang didapat. Yang kelima, membuat keputusan dengan lebih cepat di tengah ketidakpastian dan risiko. Dengan berpikir strategis, kita lebih mudah dan lebih cepat dalam mengambil keputusan di tengah ketidakpastian dan berisiko.